Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Marilah kita mulai ibadah kita hari ini Minggu tanggal 24 Mei 2020 dengan bersama-sama kita mengambil saat teduh sejenak. Jemaat yang terkasih, marilah kita mulai ibadah kita hari ini dengan kita bersama-sama memujikan dari Kidung Jemaat nomor 21, hari Minggu, hari yang mulia. Hari yang mulia, itu hari Tuhanku. Dia bawa rasa bahagia masuk dalam hatiku. Hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus, hari ini Minggu tanggal 24 Mei tahun 2020, kita masih beribadah di rumah kita masing-masing beserta dengan keluarga kita. Mari bersama kita masuk di dalam ibadah kita dan di dalam hati kita masing-masing menyatakan pengakuan yang demikian. Pokok pertolongan kami adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi, yang senantiasa mengasihi kami, yang senantiasa menguatkan kami, dan yang senantiasa memberikan kekuatan kepada setiap kami. Ibadah saat ini kami lakukan dengan kami meyakini kasih Kristus yang menyapa, memberkati kami, melindungi kami dalam kuasa Roh Kudus. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini Minggu tanggal 24 Mei tahun 2020 kita bersama-sama beribadah dari rumah kita masing-masing beserta dengan keluarga kita. Mari bersama kita mengkhususkan diri kita dan dalam hati kita masing-masing menyatakan pengakuan yang demikian. Ibadah kami pada hari ini kami lakukan dengan percaya kepada Allah yang mengasihi dan mencintai kami di dalam diri Tuhan Yesus Kristus dan yang mengasihi kami dalam kuasa Roh Kudus. Anugerah dan damai sejahtera yang datang dari Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus menyertai ibadah kita saat ini. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di Minggu tanggal 24 Mei tahun 2020 ini kita bersama-sama beribadah dari rumah kita masing-masing. Di saat yang sama saudara-saudara kita juga merayakan Hari Raya Idul Fitri yang juga dirayakan secara sederhana. Mari bersama kita senantiasa saling mendukung dan dalam peristiwa gerejawi kita juga saat ini masuk dalam minggu di mana para murid sedang menantikan kuasa Roh Kudus dicurahkan di dalam setiap kehidupan setiap orang percaya. Mari bersama dengan penuh sukacita kita kembali memuliakan nama Tuhan. Melalui Kidung Jemaat 453 kita pujikan bait yang pertama. Yesus kawan yang sejati,
berpasrah diri dalam doa padanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan dan mengasihi Tuhan, tiba saatnya kita akan membaca, mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Sebelum kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya, mari kita akan bersama-sama memohon penerangan kepada Tuhan di dalam doa. Bapa, kembali kami menghadap kehadirat-Mu Tuhan. Sebentar kami akan membaca, mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Buka hati kami, sucikan hati kami, sehingga kami boleh merenungkan firman-Mu, boleh mendengarkan firman-Mu, dan mampu untuk melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami serahkan Bapak Pendeta Bambang Subeki yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Urapi dan bimbing dengan Roh Kudus-Mu, sehingga apa yang disampaikan oleh Bapak Pendeta hanya kata-kata yang datang dari Engkau. Kami serahkan pelayanan firman ini hanya di dalam tangan kuasa-Mu, dan biarlah kehendak-Mu yang terjadi. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami mohon dan mengucap syukur. Amin. Kesaksian firman Tuhan pagi ini terambil di dalam Kisah Para Rasul pasal pertama ayat yang ke-6 sampai dengan 14 yang demikian bunyinya. Yesus terangkat ke surga. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga, meninggalkan kamu, akan kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan Sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus dan Simon orang Selot, dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria, ibu Yesus, dengan saudara-saudara Yesus. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang disebut berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan, bersedia untuk merenungkan dan melakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, keinginan dari para murid adalah keinginan yang sama juga dialami, yang juga dirasakan oleh orang-orang Yahudi, bahwa mereka ingin adanya suatu pemulihan, suatu keadaan dipulihkan dari kondisi yang dihadapi oleh bangsa Israel, yaitu supaya mereka mendapatkan atau diberikan kembali pemimpin yang dapat membebaskan mereka dari segala situasi dan kondisi yang sangat tidak mendukung untuk kehidupan mereka beragama, dan mereka juga terjajah. Maka Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, jika di dalam kebangkitan Tuhan Yesus dan sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, para murid bertanya, kapan waktunya Tuhan akan memulihkan Israel, kerajaan bagi Israel? Tetapi Tuhan Yesus menjawab kepada para murid bahwa yang tahu kapan pemulihan itu akan terjadi diberikan hanya Bapa yang tahu.
Maka Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, jika kita melihat bahwa hal itu yang diungkapkan Tuhan Yesus, maka kita bisa mengambil kesimpulan bahwa tidak ada orang yang tahu atau diberitahu oleh Bapa sendiri kapan akan dipulihkan. Dan apakah setelah 2000 tahun sejak Tuhan Yesus naik ke surga ini, apakah juga sudah terjadi pemulihan di sana? Maka Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus kemudian melanjutkan bahwa engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Dari sini Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa Tuhan Yesus tidak menjanjikan kapan pemulihan bagi bangsa Israel itu terjadi. Tetapi jika kita melihat bahwa Tuhan Yesus akan memberikan kuasa supaya para murid ini dapat bersaksi, dimulai dari lingkungan yang paling kecil, yaitu yang berada di Yerusalem, kemudian merambah ke lebih luas lagi ke Yudea, kemudian lebih luas lagi ke Samaria, yang juga pada akhirnya sampai ke ujung bumi. Yang artinya Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa memang pemulihan bagi bangsa Israel tidak pernah disebutkan oleh Tuhan Yesus. Tetapi jika melihat apa yang dituliskan dalam Kisah Para Rasul, bahwa Tuhan Yesus justru berjanji para murid ini akan diberikan kuasa, diberikan kekuatan untuk dapat bersaksi dari lingkungan mereka terkecil dulu, kemudian akan semakin besar, dan pada akhirnya akan sampai ke ujung bumi. Yang diartikan Bapak Ibu dan Saudara bahwa pemulihan itu justru terjadi tidak hanya bagi bangsa Israel, tetapi juga bagi seluruh umat manusia di seluruh muka bumi. Artinya Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus tidak lagi memandang keselamatan hanya bagi orang Israel, tetapi Tuhan Yesus memandang keselamatan adalah untuk semua umat manusia. Konsepsi yang demikian Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan membuka pemikiran dan juga membuka wawasan para murid bahwa keselamatan tidak hanya diberikan kepada sekelompok bangsa saja atau sebuah bangsa saja, tetapi juga diberikan sampai ke semua manusia yang tidak memandang lagi dari bangsa mana, dari mereka berasal dan lain sebagainya. Maka Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika dibawa dalam kehidupan kita sehari-hari, seringkali juga kita yang mungkin sedang menghadapi sebuah pergumulan atau persoalan, seringkali kita juga sering berdoa, Tuhan mohon dipulihkan keluarga kami, dikembalikan seperti dulu lagi, dikembalikan seperti yang sudah terjadi. Atau mungkin hari ini kita juga sedang berdoa bersama dengan seluruh umat manusia di muka bumi ini supaya dipulihkan kembali seperti sebelum corona. Apakah itu bisa Bapak Ibu dan Saudara? Mungkin jawabannya juga akan sama diberikan kepada kita, bahwa Tuhan Yesus tidak akan lagi hanya sekedar memulihkan, tetapi justru akan mengubah cara pandang, cara hidup, tata kelola hidup yang semakin baik. Jika selama ini kita terlalu mungkin menyepelekan yang namanya dengan kesehatan, kita mungkin yang selama ini tidak terlalu menghiraukan dengan kondisi kesehatan, kebersihan lingkungan, maka selesai corona ini, jika kita ingin dipulihkan, maka akan ada budaya kebersihan baru yang terjadi di lingkungan kita. Mengingat fakta di sekeliling kita bahwa corona tidak akan pernah berakhir, bahwa kita akan berdampingan terus dengan virus corona, maka kita diajak untuk memiliki pola hidup yang baru. Jika sebelum corona kita dengan bebas bersalaman dengan siapapun, yang artinya kita tidak perlu menjaga kebersihan tangan kita yang kita bisa bersalaman dengan siapapun. Mulai saat ini ketika kita mau bersalaman harus memastikan bahwa kita memang bersih dan tidak, supaya tidak menularkan kepada saudara-saudara kita yang lain. Maka Bapak Ibu dan Saudara, di minggu perayaan kenaikan Tuhan Yesus ini, kita sekalian diajak kembali. Jika kita ingin dipulihkan, maka pemulihan itu tidak akan terjadi kembali seperti sedia kala, hanya memulihkan bangsa Israel saja, tetapi Tuhan ingin memulihkan seluruh dunia, supaya semua manusia mengenal Allah yang hidup, supaya semua manusia dapat mengerti dan memaknai arti kehidupan yang diberikan oleh Allah. Maka Bapak Ibu dan Saudara, mari bersama di dalam ibadah kita hari ini di Minggu tanggal 24 Mei tahun 2020, kita bersama kembali memperbarui hidup kita supaya hidup kita dipulihkan. Maka harus ada cara pandang yang baru atas hidup yang diberikan Tuhan ini. Mungkin hari ini kita masih bersyukur bisa bersama-sama beribadah bersama dengan
Mungkin di tempat lain, di kota lain sudah banyak saudara-saudara kita yang harus meninggalkan kita karena terdampak virus corona ini. Maka mari pemulihan yang diberikan Tuhan dimulai dari keluarga kita masing-masing. Seperti para murid yang menjadi saksi di Yerusalem, kota kecil, kemudian merambah lebih besar ke Yudea, kemudian merambah ke Samaria yang adalah pihak yang sering berseberangan dengan orang-orang Israel dan sampai ke seluruh bumi. Maka perintahnya juga sama, bahwa pola hidup yang baru dalam hidup beriman, di dalam kita memaknai hidup yang diberikan Tuhan ini, dimulai dari mata kecil kita, menjaga keluarga kita, menjaga kebersihan diri kita. Maka pemulihan yang besar yang terjadi di tengah-tengah kehidupan kita akan segera berangsur-angsur pulih dan baik. Tetapi jika kita keras kepala, jika kita tegar tengkuk, jika kita hanya menganggap bahwa semua ini tidak perlu diwaspadai dan sebagainya, maka keadaan ini tidak akan pernah bisa pulih dengan cepat dan justru akan menyengsarakan banyak orang, dan kita tidak akan pernah menjadi saksi Kristus. Menjadi saksi Kristus di tengah-tengah pandemi corona ini adalah kita mau menjadi warga negara yang taat dan setia kepada himbauan pemerintah. Kita senantiasa takut dan dengar-dengaran firman Tuhan, menjaga pola hidup yang baru, karena kita tidak akan pernah kembali dalam kondisi dan situasi seperti sebelum corona. Karena kita akan terus berdampingan dengan virus corona ini, tetapi kita akan memiliki pola hidup yang baru, pola beriman yang baru, dan kita akan diperbaharui untuk menjaga hidup kita semakin dekat kepada Allah yang hidup, mendekatkan diri kepada Kristus, Sang Pemberi kehidupan ini. Maka mari bersama kita mensyukuri setiap hidup yang Tuhan percayakan. Mari kita mensyukuri setiap umur yang Tuhan percayakan untuk kita lalui. Mari kita bersyukur ketika keluarga, orang tua, saudara, anak-anak masih bisa hidup bersama dengan kita. Karena tidak selamanya mereka akan ada bersama dengan kita. Seberapa waktu yang Tuhan berikan, mari kita jalani dengan penuh percaya kepada Kristus, diberikan kuasa untuk bersaksi dari lingkungan kita terkecil sampai menjadi kehidupan yang semakin baik di tengah-tengah kehidupan kita. Selamat berhari Minggu, selamat memulai minggu ini dengan kita beribadah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari bersama kita mengambil saat teduh sejenak. Saat teduh bisa kita akhiri. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita akan memperbarui iman dan percaya kita di hadapan Tuhan dengan pengakuan iman rasuli. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita berdiri dan bersama sekalian orang Kristen di sepanjang segala abad dan yang ada di segala tempat. Mari kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak, Ibu, serta saudara yang terkasih di dalam Tuhan, karena Tuhan sudah memberkati di dalam kehidupan kita, pada saat ini tiba saatnya kita bersama-sama untuk mengumpulkan persembahan. Dan sebagai dasar di dalam kita bersama-sama mengumpulkan persembahan, ada firman Tuhan yang berfirman demikian. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, serta saudara yang terkasih dalam Tuhan, untuk bersama-sama kita mengumpulkan persembahan, marilah kita bersama-sama memuliakan nama Tuhan
dari Kidung Jemaat nomor 287, bait yang pertama sampai selesai kita membutuhkan persembahan. Sekarang bersyukur, hai hati mulut tangan, sempurna dan besar segala karya Tuhan, diberinya kita pun anugerah dan berkat yang tak terbilang, terus semula dan kekal. Jemaat yang terkasih, marilah kita bersama menyerahkan persembahan kita, menyerahkan doa syafaat kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Kami senantiasa bersyukur di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara saat ini. Kami boleh bersama-sama beribadah kepada Tuhan bersama dengan keluarga kami masing-masing. Terima kasih atas segala kekuatan yang Tuhan percayakan kepada kami. Terima kasih atas segala berkat-berkat yang Tuhan curahkan di dalam hidup kami. Secara khusus kami telah menyerahkan persembahan kami. Kiranya Tuhan berkenan memberkati persembahan yang telah kami kumpulkan, baik persembahan yang telah kami kumpulkan sejak hari Jumat maupun hari ini. Tuhan memberkati semua persembahan yang terkumpul, sehingga persembahan ini nama Tuhan semakin dipermuliakan. Kami juga berdoa Tuhan pada pagi hari ini, berdoa untuk setiap kami yang juga bersama-sama merayakan dengan saudara-saudara kami Hari Raya Idul Fitri. Kiranya Tuhan memberkati sehingga proses pelaksanaan perayaan ini juga berjalan dengan kondusif, dan pada akhirnya kehidupan kami senantiasa terjaga dalam lindungan dan penyertaan Tuhan. Meskipun kami juga harus tetap menjaga kerukunan ini, kami juga mohon Tuhan menguatkan supaya kami dapat juga menjaga kesehatan kami masing-masing. Kami berdoa juga Tuhan pada pagi hari ini untuk setiap kami yang bergumul dalam kehidupan keluarga kami, secara khusus yang bergumul dalam hal ekonomi. Tuhan memberkati dan menguatkan setiap kami, supaya kami dapat memohon senantiasa kepada Tuhan pemulihan, supaya ekonomi kami dipulihkan, kehidupan kami dipulihkan, dan nama Tuhan semakin dipermuliakan. Kami berdoa juga untuk anak-anak kami dengan segala kondisi situasi yang dihadapi sekarang, terutama mereka harus belajar dari rumah. Kiranya Tuhan memberkati anak-anak kami, sehingga mereka dapat tetap maksimal belajar bersama dengan pendampingan dari orang tua dan guru. Kiranya Tuhan memberkati sehingga anak-anak kami tidak kehilangan masa depan, tetapi mereka justru semakin dekat kepada Allah, dan kami percaya bahwa Tuhan senantiasa hadir memberkati mereka. Demikian juga kami berdoa untuk seluruh warga jemaat yang saat ini sedang sakit. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati supaya mereka dapat segera dipulihkan dan dapat kembali beribadah bersama dengan kami, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Demikian pula kami semua yang pada saat ini juga merindukan kembalinya situasi yang kondusif dan kami dapat beraktivitas seperti sedia kala. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kami, sehingga kami semakin taat dan setia, dan mengajak kepada orang-orang sekeliling kami untuk semakin taat juga kepada anjuran pemerintah, sehingga kondisi pandemi ini segera berlalu dan kami dapat kembali beraktivitas seperti sedia kala. Terima kasih Bapa, kami awali minggu ini dengan kami beribadah, kami menyerahkan seluruh hidup kami kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, seluruh doa dan syafaat ini kami haturkan di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita akhiri ibadah kita dengan kita bersama memuliakan nama Tuhan melalui Kidung Jemaat 249. Kita pujikan bait yang pertama.
persatuan di dalam Tuhanmu. Bersama-sama majulah, dikuatkan iman, berdamai bersejahtera dengan pengasihan. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ibadah kita pada pagi ini akan kita akhiri dan kita akan kembali dalam aktivitas kehidupan kita masing-masing. Kita senantiasa mengingat bahwa Tuhan tidak menjanjikan langit selalu berwarna biru, bunga mekar tanpa layu, kesukaan tanpa air mata. Tetapi Tuhan senantiasa menjanjikan kekuatan kepada setiap kita yang senantiasa bergantung harap kepada Kristus Sang Gembala Agung. Mari kita undur dari tempat ibadah kita saat ini dengan kita memohon berkat Tuhan melalui hamba-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.